Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Manis, si kucing rumahan. Kalau kita ingin berniat memelihara kucing, yang pertama kali yang kita hitungkan adalah bagaimana membersihkan tai kucing yang membuang air besar sembarangan dan membuang air kecil sembarangan agar tidak mengganggu aktivitas di rumah karena baunya ya. Itu hal pertama yang kita perhitungkan adalah bagaimana agar tidak membuang air sembarangan. Ini saya contohkan agar kucing tidak macam-macam ya. Ini pertama yang kita gunakan adalah kardus, kedua karter, ketiga lakban. Lakban yang putih, bisa juga pakai tali. Kalau tidak ada lakban ya, pakai tali bisa. Udah itu gunting. Selanjutnya jangan lupa kita baskom atau pakai nampan atau bekas tanak nasi ya. Bisa dimodif agar bisa dipegang gagangnya untuk membersihkan pasir. Pasirnya juga saran saya pakai pasir bangunan, jangan yang beli ya. Soalnya kalau pasir bangunan itu menghilangkan bau yang tidak sedap ya. Gitu. Oke, kita mulai bagaimana cara membuat rumah untuk kucing agar tidak membuang air besar sembarangan. Ini kardus kita bekas minyak fortune ya. Ya terserah mau besar atau kecil. Kalau saya ukuran sedang seperti ini. Lalu kita tutup ya, kita tutup ya. Setelah kita tutup, kita lakban. Kita tutup kembali ya, seperti kotak pertama kita beli. Kita lakban. Mana lakbannya tadi? Ini lakban. Ya, ini terutama bagi kucing. Kenapa kebanyakan orang tidak minat memelihara kucing itu disebabkan oleh membuang air besar sembarangan ya. Apalagi dia masih anak-anak. Kalau udah besar enak, dia bisa buang air keluar gitu ya. Ini contoh sudah dilakban. Ini makanya dalam memelihara kucing itu kebanyakan dari itu kita harus berpikir bagaimana cara agar dia tidak membuang air besar sembarangan. Karena apa? Kucing itu salah satu binatang peliharaan kesayangan Nabi besar Muhammad SAW ya. Maka dari itu hadis-hadisnya udah banyak yang sahih bagaimana Nabi Muhammad menerima tamu. Dia membawa kucing dan mengelus-elusnya ketika menerima tamu ya, saking sayangnya. Oke, udah kita tutup. Selanjutnya kita akan membuat tempat ya, membuat tempat agar bisa masuk pasir tadi dalam baskom, atau bisa kita lihat bagaimana proses kucing itu kencing atau buang air besar ya. Kalau dia masih kecil kita tutup, takutnya kucing besar masuk ke dalam kotak ini. Nah, kita karter yang saya sebut ini agar talk chair gitu ya. Oke, kita lanjutkan lagi. Kita karter, kita ikuti bersama ya. Kita karter pelan-pelan aja, lurus, biar enak pada saat kita membukanya ya guys. Gini. Iya, karter kita ambil di pinggir, lalu kita lubangin lagi agar kertasnya berbentuk nantinya jadi seperti atap ya, seperti atap gitu. Ini kebetulan saya suka sama kucing ya.
Jadi alhamdulillah kucing itu tidak membuat kotor di rumah. Kucing itu kalau bekas air liur, bekas dia jilat itu tidak najis, enggak najis ya kan? Enggak najis. Itu contoh. Ini nanti pantangin terus di channel kita, nanti ada update-update terbaru masalah kucing ya. Karena apa? Saya juga pencinta kucing, jadi sedikit tahu, sedikit banyak masalah kucing ini ada pengalaman. Nanti saya akan berbagi di channel ini ya. Yang suka silakan like, subscribe, dan share ya. Kalau mau komen silakan di bawah, kalau ada kesempatan saya akan balas. Gitu ya guys. Kita karter, walaupun karter saya ada sedikit patah, kita congkel. Hati-hati ya, jangan sampai renyek. Ini pas untuk anak kucing. Kebetulan anak kucing saya itu ada yang putih, ada si abu-abu ya. Keturunan Angora sama Persia. Kalau yang si putih itu mirip bapaknya ya, Persia. Kalau si abu-abu tuh mirip persis sama ibunya, induknya Angora. Ini walaupun kucing apapun, kalau pada saat kecil tanpa kita ajarin cara membuang air besar kecil, dia akan sembarangan guys sampai tua ya. Gitu. Apalagi dia sakit, muntahnya kemana-mana guys. Makanya ada trik-trik tertentu agar tidak merepotin kita di rumah ya. Ini setelah kita karter ya, sebentar lagi kita buka ya. Ya, kita buka. Itu untuk tempat wadahnya ya. Kita masukkan di dalam ini. Untuk baskom. Iya. Kita masukkan ke dalam ini wadah baskom pasir tadi ya. Iya. Lalu sudah kita masukin baskom, seandainya nanti sebelum dimasukin baskom kita harus membuat tempat pintu masuk ya. Tempat pintu masuk untuk si kecil. Si kecil, kalau saya manggilnya si manis ya, untuk masukin tempat manis. Ini kucing saya ada sekitar 5 ya. 5 kucing. Itu semuanya saya panggil manis. Karena apa? Pada saat kita memberi makan, kita panggil manis langsung datang semua gitu ya. Apabila kita beri satu-satu nama repot. Karena apa repot? Karena kita panggil si A, si B, si C kan lama. Jadi hanya satu panggilan mereka pada datang untuk mengisi perut ya. Ini contoh kita karter. Kita buat rumah, buat keadaan lorong ya, goa, pintu gitu. Agar dia bisa masuk. Nanti kita buatkan lagi seolah-olah rumah itu kita bisa tutup buka ya. Yang paling bagus ya pakai peniti atau kokot ya. Bisa dibuka, ditutup gitu. Ini ingat sekali lagi, kita menggunakannya sebaiknya harus menggunakan pasir bangunan ya, pasir biasa. Kalau bisa jangan beli. Soalnya pernah saya beli itu pasir itu memang agak mahal. Cuman risikonya baunya kan mau dijemur. Jadi terlalu banyak yang kita pakai ya. Oke, selanjutnya kita karter lagi dengan hati-hati dan diukur dengan pas agar kucing si kecil si manis
bisa masuk ya. Kalau bisa hanya untuk si manis ya. Masalahnya kalau induknya ngikut, hancur. Hancur kenapa? Nggak sesuai, karena rumah yang kita buat ini ukuran untuk si manis kecil ya. Kalau untuk indungnya itu kita buat lebih besar, itu biar enak ngelimbusin kotorannya dari pasir. Kenapa? Karena pasir bangunan ini pada saat kita menutupi kotoran dari kucing itu sempurna, tidak seperti pasir yang kita beli itu ya. Udah itu murah. Keduanya, pasir tersebut kita buang ke got gitu ya, atau kita timbun ke tanah, tidak merepotkan, tidak perlu dicuci, dijemur ya. Nah, udah kita buat tutup pintu atau lorongnya, kita buat tali ya, buat tali atau kita gunting. Karena ini kita sengaja saya buat tali, kenapa? Pintu masuknya agar bisa ditutup kalau kita tidak ingin baunya, aromanya keluar ya. Itu kalau ini khusus saya buka, saya bikin tali ya, tidak saya potong, lalu saya lobangin, dibuat pakai tali ke atas ya. Kita buat lagi lubang di atasnya, lalu kita nanti kita ikat ya. Nanti akan kita ikat, jadi dia narik ke atas gitu ya. Kita tarik ke atas ya. Oke, selanjutnya kita pasang tali ya guys. Pasang tali ya. Kita kalau saya pasang tali, tidak saya potong ya, ini kardusnya yang guntingan untuk lorong dia masuk ya. Selanjutnya kita kebat ya. Ya terserah kebat mati atau tidak ya. Ini berfungsi untuk agar udaranya tidak menyebar kalau ingin kita tutup ya. Itu. Selanjutnya kita buka penutup atasnya gitu ya, penampakan seperti itu. Lalu kita masukkan wadah baskom yang sudah diisi pasir ya guys. Ini salah satu contoh aja ya guys. Masalahnya udah saya buat berapa kali itu. Kebetulan pasirnya ada di luar, tidak sempat saya ambil. Udah dimasukin itu, nanti dia masuk sendiri ya guys pada saat dia mau kencing. Sebelumnya itu ajarin dulu ya, buka dulu, taruh di pasir, nanti dia keluar sendiri, lama-lama dia tahu ya. Oke guys, saya rasa cukup ya. Bagaimana cara agar kucing tidak membuang air besar sembarangan? Ini salah satu usaha saya agar pada saat memelihara kucing itu tidak menimbulkan risih di rumah ya, tetangga atau tamu yang datang, sehingga kucing itu nampak memang bersih ya. Terima kasih sudah